Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai IP address dan subnetting. Disimak videonya ya. Nah, yang belum tahu IP address dan subnetting, di sini IP address dan subnetting ini menjelaskan dasar-dasar alamat IP atau IPv4, termasuk struktur 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Subnetting ini diperkenalkan sebagai teknik membagi jaringan besar menjadi jaringan kecil untuk efisiennya dan keamanannya. Selanjutnya, di sini ada IP public dan IP private yang menjelaskan perbedaan antara IP public. IP public ini dapat diakses dari internet dan IP private ini hanya digunakan dalam jaringan lokal. Dijelaskan juga tentang IP private menurut standar RFC 1918. Selain itu, di sini juga ada namanya classful dan classless addressing yang membahas sistem pengelamatan IP. Kalau classful, IP-nya dibagi dalam kelas A, B, C berdasarkan nilai oktet pertama. Kalau classless, tidak menggunakan kelas melainkan notasi prefix misalnya 24 untuk fleksibilitas pengelokasian IP. Nah, selanjutnya di sini ada kasus subnetting. Yang pertama, kasus subnetting ini sederhana yang menghitung jumlah subnet dan host per subnet berdasarkan kebutuhan jaringan, termasuk cara menghitung subnet mask, blok alamat, dan IP yang valid. Kasus subnetting yang kedua, kasus lanjutan dengan skenario berbeda dan kebutuhan subnet yang lebih kompleks. Fokus pada pembagian IP berdasarkan kebutuhan spesifik, misalnya departemen dan perusahaan. Kasus yang ketiga ada kasus kombinasi subnetting dan VLSM atau Variable Length Subnet Masking, digunakan untuk mengalokasikan IP secara efisien di jaringan dengan ukuran subnet yang berbeda. Nah, di sini pun ada konsep blok subnet yang bagaimana alamat IP dikelompokkan dalam blok-blok tertentu berdasarkan subnet masknya. Ini penting untuk perencanaan jaringan. Nah, ini contohnya. Yang pertama, ada IPv4 delivery type yang mengenalkan 3 jenis pengiriman data dalam IPv4. Yang pertama, ada unicast atau satu ke satu, dan yang kedua ada broadcast ya satu ke semua, dan yang ketiga ada multicast satu ke beberapa. Di sini pun ada konsep switch dan router yang membedakan fungsi switch dan router ini. Kalau switch ini menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan LAN, sedangkan router pula yang menghubungkan antara jaringan. Dijelaskan pula bagaimana kedua perangkat ini mengenai lalu lintas data. Cukup sekian, terima kasih materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun materi yang kurang jelas. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya dan materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.